Assalamualaikum. Masya Allah. Iya, keren banget tempatnya. Terima kasih. Satu. Masya Allah. Salam dari Nur, dari keluarga yang selalu suka. Gimana caranya agar seimbang, balance? Karena kadang-kadang istri saya juga mengeluh nih, kamu nih waktunya habis kerja. Nah, bagaimana menyeimbangkannya dengan kegiatan ibadah, apalagi sudah masuk di bulan suci Ramadan. Dan karena habis sholat kita selalu berdoakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Ya, Masya Allah itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Menteri, waduh suatu kehormatan bagi saya gitu ya, buat Pak Menteri Sandiaga Uno dan juga Ustaz Zulkarnain Sunusi, hafizahullah ta'ala, hafizahumullah gitu. Semoga Allah jaga orang-orang hebat. Amin, Allahumma amin. Beliau-beliau yang ada di sini. Tentunya program takjil kali ini memang edisi spesial. Dari yang sebelumnya memang pengusaha-pengusaha yang hadir di sini. Kali ini suatu kehormatan. Pemerintah, penguasa, pemimpin, sekali lagi semoga Allah balas kebaikan Pak Sandiaga Uno. Terima kasih Ustadz. Pak Senang Menteri. banget ketemu lagi nih karena Masya Allah. sebelumnya kita konten di podcast Wonderful Indonesia, Iya, di ruang podcast kami, dan sekarang melihat Ustadz Dery udah 30 kg lebih ramping dan 30 staff lebih banyak dibandingkan Masya waktu kita Allah, terakhir Masya ketemu. Panggil saya Dery aja, Ustadznya yang di sebelah saya, Pak Ustadz Menteri. Zul, kalau ini kan Masya luar biasa nih, favorit Ya, keluarga saya ini. Ustadz Ya, Zul. barakallahu fiik. Jazakallahu khair, Pak. Tadi pas datang kan Pak Menteri di depan kita sambut. Pas Ana dengar obrolan pertama adalah dapat salam dari Pok Nur katanya. Iya. Waduh, istri beliau. Penggemar pagi-pagi kalau Iya. konten. Masya Allah. Masya Baik. Allah, Masya Nah, untuk pembahasan kali ini seperti biasa ada Zoom juga yang menikmati ya, kawan-kawan yang memang mendapat privilege dikasih solusi bisnis club. Jadi kita ada klub tuh Pak Menteri. Ya. Di sini artinya komunitas UMKM dan lain sebagainya, bahkan mereka bisa nonton prosesnya langsung. Taping kita pada kali ini gitu ya. Jadi informasi kalau pengen tahu tinggal klik aja di deskripsi di bawah, gabung join menjadi klub bagian dari kita. Baik, langsung aja kali kita mulai Ustadz ya. Mungkin Pak Menteri silakan, kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait apapun kali ini memang dibalik. Saya sebagai di sini bukan podcaster tapi moderator Pak Ya, Menteri. siap. Artinya ini memang saatnya waktunya Anda bersama Ustadz Zulkarnain. Terima kasih Ustadz Zul. Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Biasanya saat kita bukanya biar ini pakai pantun dulu nih, Wah, cakep. supaya ice breaking. Waduh, Bangun pagi cuaca cerah, cakep. jalan ke halaman bunga merekah. Cakep. Harus balance antara bekerja dan beribadah. Heeh. Salat 5 waktu dan terapkan prinsip 4 insya Allah berkah. Masya Allah, 4 Masya Allah. Oh iya. Sholat 5 waktu begini Pak Menteri. Iya betul, 5 times. 4 itu insya Allah kerja mudah, harga-harga murah, hidup berkah, dan pilih Ka'bah. Barakallahu fikum. Allah barik fikum. Masya Udah Allah. lewat tapi sekarang udah bulan Ramadan. Sambut Ramadan bersukacita. Cakep. Cakep. Berpuasa penuh, jaga hati dan mata. Masya Allah, Cakep. Yuk semangat jalanin ibadah puasanya Ya, Cakep. cakep. Nah. sama Ustadz Dery dan Ustadz Zul agar dapat berkah sampai hari raya. Masya Allah, mabruk, barakallahu fikum. Ustadz, Ya, ya, ini luar biasa. Saya kesempatan emas ini untuk bisa menimba ilmu dari Ustadz ini mengenai puasa dan Ramadan nih. Goals seorang yang beriman di bulan Ramadan adalah peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita bacakan, la'allakum tattaqun. Nah, pengertian takwa dan pengamalannya sesuai sunnah itu seperti apa, dan kira-kira tanda bahwa ketakwaan kita bertambah di ujung bulan suci Ramadan ini, karena setiap tahun ini kan harus bertambah terus. Ini seperti apa, Ustaz? Ya, Masya Allah. Fadal, barakallahu fikum. Sayyidina Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi saya mulai dulu dengan kewajiban saya sebagaimana di dalam agama, mendoakan untuk penguasa kita, pemerintah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka dalam segala amalannya, meluruskan segala langkahnya, Amin. memudahkan segala urusannya. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai orang-orang yang selalu membawa petunjuk dan menjadi petunjuk untuk manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan mereka sebagai amalan yang langgeng, bermanfaat untuk manusia, Amin. Ya Rabb. dan selalu bermanfaat. Yang terpenting bermanfaat dan menjadi sebab kita masuk surga di akhirat. Amin. Ya Rabb. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Jadi sebenarnya momen seperti ini bagi saya ini luar biasa, karena ketemu dengan orang-orang besar itu kan bisa kita kecipratan juga ya. Iya. Terpercik. Ya. Terpercik. Jadi ada irinya juga Pak, ada syairnya kalau dalam bahasa Arab tuh. Dikatakan wabnul labuni idza ma luzza fi qaranin lam yastati sawlatal buslil qanaisi. Anak unta yang umur 2 tahun, kalau dia tidak bergaul dengan unta umur 8 tahun, dia nggak sanggup menghadapi unta-unta umur 4 tahun. Jadi ini unta 2 tahun, ngadapin 4 tahun kan masih kalah umur kan. Tapi karena dia bergaulnya sama unta 8 tahun, yang 4 tahun ini lewat semua. Lewat. Senioritas ya. Ya betul. Jadi subhanallah, itu sudah dari dahulu tuh diucapin oleh orang-orang Arab. Nah itu yang berjalan di tengah para ulama. Karena itu Masya Allah, momen yang seperti ini bermanfaat sekali bagi rakyat dan bangsa Indonesia, mengambil manfaat dari Bapak Menteri yang terhormat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau. Amin. 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 Kemudian yang kedua terkait dengan masalah takwa. Takwa itu adalah kalimat yang paling agung dan besar di dalam agama ini. Ringkas memang dalam kata-katanya. Tapi subhanallah cakupannya sangat luas sekali. Karena itu ayat-ayat yang berbicara tentang takwa, urgensinya, keutamaannya, cakupannya, itu lebih dari 100 ayat Al-Quran. Lebih dari 100 ayat Al-Quran. Jadi kalau dibahas memang pembahasan yang panjang. Cuman untuk definisi takwa itu ada 3 definisi menarik di sini yang mungkin bagus kita cermati. Definisi yang pertama adalah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa makna sebenar-benar takwa? Kata beliau, ayyuta'a fala yu'sa. Dilakukan ketaatan kepada Allah, tidak dilakukan maksiat kepadanya. Kemudian yang kedua, wa yushkar fala yukfar. Disyukuri dan tidak dilakukan kufur kepada nikmat-nikmatnya. Kemudian yang ketiga, wa yudhkar fala yunsa. Selalu diingat, tidak dilupakan. Nah, jadi ini 3 makna sebenar-benar takwa menurut Ibnu Mas'ud. Selalu kita taat kepada Allah, tidak bermaksiat. Selalu kita mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Jangan kita termasuk orang yang kufur, ingkar terhadap nikmatnya. Kemudian yang ketiga, kita selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan tergolong kepada orang-orang yang lupa kepada Allah. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mendefinisikan takwa itu dengan definisi yang juga luar biasa. Beliau katakan at-taqwa itu al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal amalu bit tanzil, beramal dengan Al-Qur'an yang diturunkan. Wal istidadu liyaumir rahil, dan bersiap untuk hari perjalanan kita kepada Allah. Jadi beliau sebutkan 3 hal dari komponen terpenting pada takwa. Takut kepada Allah, yaitu memang asal kata takwa ya, karena dari kata waqa ya, artinya kita membuat tameng perantara. Ini secara bahasa, kita buat tameng perantara sehingga kita terpisah, terhindar dari kemurkaan Allah, terhindar dari neraka Allah. Nah inilah yang disebut takwa ini. Nah, jadi itu al-khauf minal jalil. Kemudian yang kedua, wal amalu bit tanzil, mengamalkan segala yang diturunkan dari Al-Quran maupun Sunnah. Ya, sebab itulah jalan yang menyambung kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-istidad liyaumir rahil. Kita bersiap untuk hari perjalanan kita kepada Allah. Karena kita semua di dunia ini sedang perjalanan. Ya, sedang perjalanan. Kita sadar maupun tidak sadar kan begitu.
Sebab semua dari kita akan menuju kepada suatu yang merupakan akhir dari kehidupan, dan itu ketentuan Allah atas setiap manusia. Likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Karena itu harus ada persiapan. Nah, makanya setiap aktivitas kita di dunia ini itu selalu dihitung. Makanya Nabi SAW pernah ingatkan, kullu nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha umubikuha. Setiap manusia itu berusaha. Jadi di dunia ini semua yang dilakukan itu usaha. Tidak ada di dunia ini namanya tanpa usaha atau tidur atau misalnya tidak bergerak. Bahasa-bahasa Al-Quran itu unik sekali. Karena itu dikatakan di ayat lain ya, liman syaa minkum ayyataqaddam aw yata'akhkhar. Bagi siapa di antara kalian yang mau maju ke depan atau mundur ke belakang. Cuma dihitung dua saja, maju atau mundur. Jadi kalau seorang diam pun dia tidak bergerak apa-apa, itu nggak tahu kita dihitung apa tuh, nggak bergeraknya, dihitung maju atau dihitung mundur gitu. Iya. Jadi ketika kita melakukan perjalanan ke negeri akhirat ini, kita ingat, maka Nabi berkata, setiap dari kalian itu berusaha. Dengan usahanya dia melakukan transaksi. Nah, usaha kita ini semua di dunia, kita sebenarnya sedang bertransaksi terhadap diri kita sendiri. Ujungnya ada dua. Pamu'tikuha au mubikuha. Dia membebaskan dirinya dari api neraka, atau justru dengan usahanya dia menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka. Ya. Karena man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alaiha. Siapa yang beramal salih maka itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat buruk, dia sendiri akan menanggungnya. Jadi itu yang disebut dengan takwa dari definisi Ali bin Abi Thalib. Definisi yang ketiga, ini juga cakep mungkin dari definisi yang terakhir kita sebutkan, karena definisi ini mencakup banyak hal. Dan ini definisi seorang tabi'in yang bernama Talq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata bahwa takwa itu anta'amal bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah. Takwa itu engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Engkau mengharap pahala dari Allah. Wa tatruka ma'siyat Allah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah juga di atas cahaya dari Allah, sesuai dengan petunjuk Allah. Iya. Engkau takut kepada siksaan Allah. Jadi beliau gambarkan takwa itu pada 3 komponen ya. Melaksanakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Terus yang kedua, takwa itu selalu di atas cahaya dari Allah. Jadi nggak boleh semerta-merta kita mengajak kepada kebaikan. Tanya dulu ini tuntunannya di mana, kan begitu. Kan harus ada cahaya dari Allah. Jangan ngajak dari perasaan kita kan. Atau bilang oh ini mungkar, nggak boleh. Itu juga harus ada tuntunannya. Dari mana keterangan agama mengatakan itu mungkar, dilarang. Nah, itu maknanya di atas cahaya dari Allah. Nah, kemudian hidup ini ada 2 sudut. Ada namanya harapan, ada namanya rasa takut. Nah, itulah sifatnya para nabi dan para rasul. Karena itu dikatakan di surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ini surah tentang nabi-nabi. Dan uniknya surah ini luar biasa ya. Disebutkan nabi-nabinya, disebutkan doa-doanya. Ya, para nabi aja berdoa gitu loh. Padahal orang yang paling dicintai oleh Allah, paling diterima apa saja yang diminta, bersamaan dengan itu mereka juga berdoa kepada Allah. Dan di akhir surah diterangkan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi ini sifatnya para nabi. Mereka bersegera kepada kebaikan. Nah, ini konsep takwa. Dan mereka beribadah kepada kami dengan penuh harapan dan penuh rasa takut. Dan mereka adalah orang yang selalu khusyuk kepada kami. Ini contoh orang yang menerapkan takwa. Subhanallah. Masya Allah, barakallah fiikum. Ya, saya satu komponen lagi dari yang Bapak tadi. Oh, itu menarik sekali. Bagaimana tanda yang menunjukkan bahwa takwa kita bertambah. Ya. Jadi takwa itu betul. Dia sama dengan keimanan, petunjuk, dia bertambah. Ya, dan bertambahnya ketakwaan itu dilihat pada diri kita di banyak halnya. Yang pertama dari sudut amalan kita. Setiap kita beramalan kebaikan, setelah kebaikan ini ada kebaikan lagi, itu ciri takwanya bertambah. Jadi setelah berbuat kebaikan, lahir kebaikan lagi, itu ciri takwanya bagus pada dirinya. Ya, itu karena itulah kita sudah diberi contoh kan, habis sholat kan tidak langsung pulang kan, ada dzikir ya kan, doa. Nah, itu kan diberi tambahan. Setelah puasa Ramadan
kan nggak puasa aja, ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu kan diberi lagi. Jadi setelah kebaikan ini ada kebaikan lagi yang terlahir. Nah, itu ciri bahwa takwanya ini bagus dan berkembang. Karena itu dikatakan di ayat Al-Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah itu hanya menerima dari orang yang bertakwa. Ya, jadi ketakwaannya ini menyebabkan amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dari ciri ketakwaan itu bertambah. Demikian pula dari ciri takwa di dalam diri itu, takwa itu suatu hal yang mengajaknya kepada kebaikan, menghardiknya dari keburukan. Takwanya itu bisa menjadi temannya tatkala dia sendiri, penghiburnya tatkala dia berduka. Takwa itu bisa menjadi hal yang memberikan solusi untuknya pada saat dia ada masalah. Dan takwa itu bisa membuat dia berpikiran positif dan bisa melihat hal-hal yang indah di masa mendatang. Nah, jadi itu dari ciri-ciri takwa. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kadang ditimpa oleh gangguan syaitan. Jadi ini juga perlu saya ingatkan ya, bukan artinya orang yang bertakwa tidak pernah jatuh dalam dosa dan kesalahan. Tapi bedanya orang yang bertakwa, dia jatuh dalam dosa dan kesalahan. Begitu dia rasakan pahitnya dosa dan kesalahan, dia sudah tahu ini pahit, saya nggak mau ulangi lagi gitu. Nah, jadi kadang dosa itu membuat dia menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Dan itu subhanallah dari pengaruh indah pada ketakwaan. Jadi mungkin itu kira-kira ya. Masya Allah. Masya Allah, Allah barik. Artinya gini ya Ustadz, Pak Menteri. Berarti kan kalau kita bertakwa mengajak pada kebaikan. Salah satunya figurnya ada di Pak Menteri Sandiaga Uno. Jauh. Loh, enggak dong. Sekarang gini. Jauh bro. Bukan Pak Menteri. Ketika saya misalnya diajak sama seseorang untuk menuju kebaikan misalnya, punya masalah, kan nggak ada tempat yang lebih baik di antara tanah suci, betul ya, Pak Menteri ya? Betul. Berarti kan Pak Menteri aja udah ngajak kita ke Ka'bah kok. Berarti kan memang artinya memang tempat terbaik di situ kan, analogianya begitu Pak Menteri. Betul. Intermezzo dikit. Betul. Kebetulan juga saya baru kontak dengan Menteri Pariwisata dari Saudi Arabia. Mereka berterima kasih sekali katanya. Kita ini kedatangan wisatawan terbanyak dari salah satunya dari Indonesia, dan wisatawannya dari Indonesia ini tertib semua. Berkat dibina sama travel umroh kita ada. Travel umroh. Betul Pak Menteri. Gini Ustaz, ini ibadah dan muamalah. Sekarang saya ini punya prinsip yang selalu saya sampaikan saat masih di dunia usaha dan di pemerintahan, yaitu etos kerja 4As. Prinsip dalam bekerja. As yang pertama itu kerja keras, kedua kerja cerdas, ketiga kerja tuntas, dan terakhir kerja ikhlas. Masya Allah. Keren. Saya mau tanya Pak Ustadz, gimana caranya agar seimbang, balance? Karena kadang-kadang istri saya juga mengeluh nih, kamu nih waktunya habis kerja. Dan bagaimana menyeimbangkannya dengan kegiatan ibadah, apalagi sudah masuk di bulan suci Ramadan. Dan karena habis sholat kita selalu berdoakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah, Masya Allah. Mbak Nur mirip sama istri saya juga berarti ya? Mirip. Gitu. Super mirip karena mereka kayaknya serupa dan sebentuk. Sebangun. Perempuan ya, luar biasa ya. Kerja mulu kamu. Fadhal Ustaz, barakallahu fikum. Ya, Masya Allah, itu memahami dari ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dipahami keseimbangan itu luar biasa sebenarnya. Itu fikih sebenarnya Pak. Itu Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak ini Pak. Barakallahu fikum. Jadi mungkin kita sama-sama belajar ya dari sebuah nas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ucapan yang lebih indah dari ucapan beliau, dan tidak ada pedoman hidup yang lebih berdasar dan kuat dari apa yang beliau telah sampaikan kepada umatnya. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, tapi lafaz yang saya baca ini dari Sahih Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun wa la yushadda ahadun illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bi syai'in minal qudwati wad-duljati wasta'inu bi syai'in bil gudwa wa syai'in minad dulja." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seorang pun ekstrim
dalam beragama kecuali akan terkalahkan. Jadi pernah Nabi lihat seorang perempuan, dia sholat malam. Terus ada tali, kalau dia sudah capek, dia bergantung di situ. Nabi lihat tali itu, Nabi tanya, ini tali punya siapa? Kata Aisyah, itu punya si fulana. Dia kalau sholat malam, begitu dia capek, dia bersandar di atas tali. Kata Nabi SAW, mah, itu kata hardikan ya bahasa Arab. Alaikum bima tutikun, hendaknya kalian lakukan yang kalian mampu saja. Jadi oleh Rasulullah SAW diberi kadar yang dia seimbang di situ. Ya, jadi memang kalau ada yang berlebihan, jatuh-jatuhnya nanti dia akan terkalahkan. Nah, karena itu disuruh pertengahan. Agama ini mudah. Makanya kalau cakepnya di segala hal yang kita lakukan dari dunia, sepanjang dia sudah bernilai ibadah, maka itu sudah cukup bagi kita. Sebab kita dimanapun, kita di pintu ibadah. Alhamdulillah. Misalnya kita sekarang di pekerjaan misalnya mencari nafkah untuk istri ya. Kan orang menganggapnya ini cari dunia kan. Tapi itu kan tergantung niatnya. Kalau niat kita adalah untuk mengangkat kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, itu kan ibadah namanya. Sampai Nabi SAW berkata, hatta ma taj'ala fi imra'atik illa ujirta alaihi. Tidaklah kamu bersedekah, bernafkah sampai yang kamu beri ke mulut istrimu kecuali kamu dapat pahala. Kecuali kamu dapat pahala. Apalagi kalau memang amalan-amalan tersebut itu terkait dengan kemaslahatan banyak manusia. Karena itu ada satu pembahasan unik sebenarnya di pembahasan fikih itu, Pak. Jadi dibahas oleh para fuqaha, yang mana yang lebih utama? Imam masjid menjadi imam atau menjadi muadzin? Sebab ini Masya Allah, kalau adzan itu dari sudut keutamaan, banyak sekali hadits tentang keutamaan adzan, orang yang adzan. Banyak sekali keutamanya. Misalnya sejauh lemparan suaranya, semua yang basah, yang kering, yang hidup maupun yang benda mati mendoakan ampunan untuk dia. Ya kan? Tapi bersama dengan itu, para ulama tetap lebih mengatakan imam itu lebih utama. Sebab imam ini itu terkait dengan wilayah, urusan menyatukan banyak orang. Jadi pada hal-hal yang terkait dengan maslahat wilayah, dan di situ di dalamnya terdapat kemaslahatan manusia, itu pasti akan lebih banyak kebaikannya. Jadi dasarnya sepanjang itu sudah masuk dalam bentuk ibadah, kita niatkan dengannya ibadah, ya maka itu sudah berpahala. Sisa kita seimbangkan. Ya, karena itu ada namanya kewajiban. Kewajiban kan kita laksanakan dalam sehari dan semalam. Ada hal-hal yang sifatnya lebih dari kewajiban. Ya, pelengkap. Ya, pelengkap itu ada pelengkap yang yang sangat diutamakan, sangat dianjurkan, dan ada pelengkap yang juga dianjurkan tapi enggak seperti yang pertama. Nah, ini semuanya kalau bisa dilakukan bagus. Karena itu kata Nabi SAW, fasaddidu, lakukanlah tasdid, berjalan selurus mungkin. Kalau tidak mampu seperti itu, kata beliau, waqaribu, dan mendekatlah. Sebab ada orang mungkin dia nggak bisa semuanya kan, nggak sanggup semuanya, tapi Nabi beri mendekat semaksimal mungkin, semampu mungkin. Nah itu di ayat dikatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Jadi dikatakan waqaribu. Terus yang berikutnya kata Nabi wa abshiru, dan bergembiralah. Nah ini yang sebenarnya luar biasa. Karena hidup ini kalau kita selalu lihat apapun di sudut kehidupan, pasti di situ ada celah-celah yang harusnya kita bergembira. Ya. Nah itulah dari salah satu spirit kehidupan yang sangat besar. Dan ini diwajarkan oleh Nabi SAW, bergembiralah. Jadi kita pandang pada ujian dan cobaan pun para nabi itu tingkatan nabi ya. Mudah-mudahan kita diberi hal yang seperti itu. Amin. Atau mendekati ke sana. Para nabi itu dikatakan kanu yafrahuna bil bala kama tafrahuna bir raha. Mereka itu bergembira dengan ujian sebagaimana kita bergembira dengan kelapangan.
Kita dapat rumah baru, masya Allah, cerah wajah ya kan. Mungkin 1 bulan belum hilang tuh senyum tuh, ya kan. Tapi kalau kena musibah, masya Allah, wajahnya juga kelihatan kan begitu. Nah ini subhanallah, para nabi ini kalau kena ujian malah mereka bergembira, seperti kita bergembira kalau dapat kelapa kan. Ya. Nah disitulah makna absyiru, bergembira lah. Nah, itu kadar luar biasa. Sebab di belakang ujian mungkin di situ ada hal-hal besar untuk kita. Betul. Kita tadinya mungkin kurang sadar kadar diri kita. Begitu kena ujian, oh saya juga manusia biasa. Kalau Allah menakdirkan sesuatu, sebesar apapun yang saya miliki, saya nggak bisa merubah ketentuan Allah. Kita bergembira juga kan. Kita jadi bergembira. Itu industri parekraf tuh Ustaz. Iya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu industri bergembira. Contohnya gimana Pak Menteri biasanya? Ya karena semua kegiatan wisata itu selalu berhubungan dengan semangat kita untuk menghadirkan kebahagiaan kan. Jadi kita menyebut happiness related industry. Dan ekonomi kreatif juga begitu. Mau itu dari kuliner sampai ke fashion, musik, film, animasi, itu hubungannya sama happiness. Makasih nih Ustaz. Jadi ngubunginnya itu balance itu dengan gembira. Jadi kalau kita menjalankan semuanya. Iya, sama-sama jalan-jalan juga ke Mandalika, support dari Wonderful Indonesia. Terima kasih Hydro Coco. Hydro Coco seru sekali. Gimana Pak Menteri ini? Ini jadi program yang kita sebut sebagai Cobra. Cobra itu apa? Program Cobra, co-branding. Oh, jadi co-branding. Kita sangat terbatas kemampuan kita untuk mempromosikan destinasi wisata kita. Tapi kita punya brand-brand ternama Indonesia seperti Hydro Coco yang bersedia bekerja sama dengan pemerintah untuk mempromosikan. Nah ini dia mempromosikan Broken Beach di Nusa Penida Bali. Oh beda-beda ya. Jadi beda-beda. Jadi di sini kalau saya pegang tuh Mandalika Nusa Tenggara Barat. Itu Mandalika, ini Broken Beach di Nusa Penida. Kalau Ustaz Mandalika juga nih. Nah ini memang disuruh balapan apa gimana nih? Karena itu destinasi wisata halal terbaik di dunia. Kan kemarin terpilih waktu di Global Muslim Travel Index salah satu destinasi halal terbaik di dunia itu ya di Lombok. Keren. Masya Allah. Programnya saya malah mau apresiasi dan semoga Allah membalas kebaikannya Pak Menteri dan juga para jajaran di sana. Karena kemarin ini sambil intermezzo ya Pak Menteri, Ustadz izin. Kemarin kita kan ya kasih solusi ada travel umroh, namanya kasih umroh. Kasih umroh. Jadi ada yang mau umroh sini kita kasih. Mantap. Iya kan? Artinya kita segrup juga sama Dream Tour. Oh yes. Pak Umar Bakadam. Khalid Bakadam kan partner saya dikasih solusi Pak Menteri. Di situ juga. Kemarin ketemu waktu kita ada expo besar itu sama Pak Umar gitu kan. Kita juga dibantu sama beliau juga gitu mengoperasikannya seperti apa gitu kan. Jadi ya kalau ditarik secara besarnya grupnya kan ada Kanomas, Dream Tour, ada Smart Umroh, ada Kasih Umroh. Satu rangkaian itu. Nah makanya artinya kita bikin paket ke Al-Ula kemarin. Seru tuh. Seru lah pokoknya. Seru lah. Quote unquote. Iya, quote unquote seru ke sana. Terus akhirnya disambut hangat sama Pak Tito Maulana dari MES Jakarta, DKI, dan Pak Nil. Kemarin saya meeting juga sama Pak Nil. Pak Nil itu berarti deputi ya Pak Menteri? Pak Nil ini adalah deputi yang membidangi ekonomi digital dan produk kreatif dan ketua tim khusus untuk pengembangan ekosistem produk ekonomi kreatif umroh dan haji. Nah, karena kita sudah menghitung total 65 triliun lebih, Ustadz, yang dibelanjakan oleh para tamu-tamu Allah dari Indonesia. Nah, bagaimana kita bisa bekerja sama dan teman-teman saya dari Saudi membuka pintu agar produk-produk ekonomi kreatif kita mulai dari fashion, sarung tenun, sampai kuliner, Hydro Coco ini juga bisa merambah ke pasar di umroh dan haji ini. Sehingga total devisa kita yang keluar dari devisa pariwisata nasional ini bisa kita minimalkan dan seimbangkan. Jadi itu kita sudah menjalankan dan sudah memetakan
di beberapa tahun ke depan sekitar 25-30 triliun menjadi peluang bagi para pelaku usaha di Indonesia. Masya Allah. Makanya nyambung juga kemarin Pak Menteri pasti ngobrol sama Pak Nil juga. Kemarin kita diundang kan karena memang mau tahu nih paket-paket yang dikasih umroh gimana. Karena kita kan bagi-bagi peta secara bisnis model Pak Menteri. Yang memang kasih umroh yang lebih ke anak mudanya, lebih ke wisata halalnya. Kita fokusinnya di situ gitu. Selain memang ibadah umroh itu sendiri ya. Ternyata mau dicoba dijadwalkan juga nanti sama Ustadz Zul juga ketemu Pak Dubes Saudi untuk Indonesia. Betul. Karena mau kencengin wisata di sana karena Saudi Vision 2030. Mungkin sebelum kita lanjutkan obrolan, Pak Menteri boleh dibocorkan nggak? Kira-kira kemarin sih kita dapat bocoran wisata halal dimaksud dengan Saudi Vision 2030. Mau ngencengin Al-Ula, Taif. Karena kan kita mainnya kan anak-anak muda itulah. Umrohnya milenial lah kalau dikasih umroh ini. Itu apa sih program-programnya kok sampai akhirnya Saudi ngebuka kuota lagi apa segala macamnya? Mungkin Pak Menteri ada bocoran sama Menteri Pariwisata sana. Saya kebetulan bersahabat dengan Menteri Pariwisata dari Saudi. Sama-sama dulu adalah investment banker kita. Jadi backgroundnya adalah keuangan dan investasi. Dan juga Menteri Umroh dan Haji yang juga memiliki background IT, Information Technology. Dia dulunya Menteri Kesehatan. Nah, mereka punya visi itu luar biasa, Ustaz. Bahwa mereka melihat bahwa selama ini mereka bergantung kepada minyak dan gas bumi sebagai penopang ekonomi mereka. Dan mereka sekarang sedang bertransformasi yang menjadi tulang punggung ekonomi Saudi ke depan ini justru pariwisata. Dan pariwisata religi atau umroh dan haji ini yang mereka sudah klasifikasikan, mereka ingin mendorong dengan pendekatan artificial intelligence, dengan pendekatan destinasi baru yang bisa diproyeksikan untuk pariwisata hijau. Tidak ada hubungan dengan nama warna partai saya, tapi pariwisata hijau ini juga menjadi sustainable tourism ini menjadi salah satu yang ingin mereka kembangkan karena mereka melihat dampak ekonomi yang sangat luar biasa dari pariwisata. Dan akhirnya mereka mulai melakukan terobosan-terobosan bahwa visa itu ditiadakan. Terus mereka juga mendorong bahwa ada maskapai baru selain Saudia yang akan mereka kembangkan, namanya Al Riyadh. Itu basisnya di Riyadh karena mereka bilang gini, selama ini berpuluh-puluh tahun kita datang ke melakukan ibadah umroh dan haji itu hanya berkutat di Jeddah, Makkah, Madinah, Jeddah, Makkah, Madinah, Jeddah atau Mina dan lain sebagainya. Padahal mereka itu punya spot-spot yang juga menarik kepada kita. Sama kurang lebih dengan pemikiran kita. Selama ini orang kenal pariwisata Indonesia itu hanya Bali. Betul. Nah, kita makanya mengembangkan Danau Toba, Borobudur, mengembangkan Lombok, dan juga Labuan Bajo dan Likupang. Kira-kira pemikirannya sama. Dan yang mereka ingin kembangkan itu destinasi baru seperti Al-Ula, Niom. Malah yang di Jeddah sendiri, kan kita biasanya dibawa ke tempat yang itu lagi. Mereka sekarang lagi ngembangkan destinasi baru seperti museum-museum yang baru, ada tempat-tempat destinasi terkini karena dia bilang Dubai bisa besar, Qatar bisa besar. Padahal yang paling menjadi daya tarik kan adalah umroh dan haji. Betul. Jadi mereka ingin bahwa kunjungan ke depan lebih berkualitas dan berkelanjutan dan mereka menawarkan destinasi baru untuk para tamu-tamu Allah dari Indonesia. Itu Ustadz, barakallahu fiikum Pak Menteri. Artinya saya ikut arahan Pak Menteri, pemerintah kita, Al-Ula udah diramaikan, kita bikin paket ke sana. Harus. Izin kalau Pak Menteri sama Ustadz Zul kalau mau ada waktu 15 April, saya ajak, saya cover semuanya, saya berangkati. Walah, gratis. Ini serius. Terbaik. Iya dong, nanti kita kalau memang ada waktu. Mas Radit tolong dijadwalkan ya. Siap. Ya, Pak Menteri, Ustadz Zul, kita berangkatin kalau mau, karena memang udah menuju ke 3 bis juga ya. Kita sekalian ramein 3 bis. Insya Allah. Nah jadi kita coba ramaikan kalau pada mau, kalau memang nanti di belakang layar lah. Ya, kita berangkat bareng-bareng karena memang mengecek di sana dan Pak Nil juga kemarin atas arahan harusnya katanya ada jadwal bersama Mas Menteri ikutan juga kata Pak Nil. Waktu itu kita meeting sama Pak Tito juga, cuma beliau berhalangan juga pada saat itu gitu ya. Artinya kita bahas lebih lanjut.
Sama konten kreator di Saudi nanti kita akan buat konten di Al Ula juga, di Iya. Taif juga. Itu udah bener-bener mau dikencengin menuju ke 2030 itu. Betul. Pak Dan Menteri. kita harus kerjasama. Kita harus lebih erat kerjasamanya. Dan konsep kita ke depan ini harus kita selaraskan sehingga jangan kan pernah ada pemikiran, waduh ini terlalu banyak yang berangkat. Bagaimana kalau kita lakukan kebijakan A, B, C? Saya bilang kita harus berikan kemudahan karena ini kan masyarakat ini kan mereka beribadah, mendoakan kita semua di sini. Tapi kita harus tingkatkan pengalaman mereka dan juga harus buka peluang untuk para UMKM kita. Sehingga dampak ekonominya juga dirasakan di Indonesia. Emang bener, selalu visi misi mengajak ke Ka'bah terus emang. Saya ada pertanyaan lagi lanjut, Ustaz. Pak Menteri, Nih karena waktunya terbatas, ini ada 3 pertanyaan titipan Ustaz. Ini kan momentum Lebaran ini adalah selain daripada yang selama ini kita rasakan kan juga ternyata ini adalah momentum ekonomi yang meningkat dan demokratisasi dan distribusi dari kegiatan ekonomi dari perkotaan itu ke daerah. Jadi bukan hanya di kota besar tapi juga berputar di daerah. Malah dalam kajian kita bahwa destinasi-destinasi wisata dalam perjalanan menuju ke daerah ini termasuk masjid, wisata religi itu semakin ramai, UMKM banyak penjualan yang meningkat dan terciptalah lapangan kerja. Pertanyaannya Ustaz, apa hikmah yang bisa kita petik dalam ibadah tahunan ini dan bagaimana sih Islam mengatur agar nilai-nilai kebaikan yang ada ini tetap dalam koridor syari, terutama wisata. Karena wisata ini kan biasanya selalu ada yang bilang nggak nyambung. Padahal kita punya wisata religi dan momen Lebaran ini kita baru saja survei dari yang akan mudik, 100% yang akan mudik itu lebih dari 90% itu akan berwisata. Jadi bukan hanya pulang kampung tapi mereka akan melakukan kegiatan wisata di dekat daerahnya dan tentunya akan memberikan dampak ekonomi. Bagaimana caranya agar tidak berlebihan? Itu Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini pertanyaan berat banget ini karena terkait dengan masalah tata negara juga, terkait dengan masalah menjaga keseimbangan di tengah masyarakat. Tapi di prinsip dan keindahan Islam itu, Rasulullah SAW itu beliau bukan anak raja ya, sudah terbentuk kekayaannya, kekuasaannya. Beliau juga bukan pengusaha besar. Tapi begitu negara berdiri di Medina, langsung terjadi keseimbangan, terbentuk kekuatan. Dan beliau bisa menjadikan umatnya menguasai antara timur dan barat. Nah, jadi itu sebenarnya ada hal-hal penting yang perlu kita lihat. Pertama dari sudut syariat Islam itu sendiri. Pada segala pensyariatannya, itu sangat mendukung segala potensi menjaga kebersamaan, membentuk kekuatan, dan membina sebuah negeri. Dari seorang beribadah hanya kepada Allah semata, ketika ada masalah semuanya hanya kepada Allah, ikhlas kepada Allah, itu kan semuanya bersatu kepada arah itu. Sholat pun semuanya menghadap ke Ka'bah, kiblatnya cuma satu. Itu membentuk. Ketika seorang masuk di dalam sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Ini juga kan membentuk kebersamaan. Bagaimana itu imam diikuti, makmum jangan ugal-ugalan mendahului imam dan seterusnya. Ini kan dilatih kan, tertib kita ya. Ketika masuk di dalam suasana berjamaah itu kan mendekatkan hati itu. Wah, senang kita berkumpul, kita lihat saudara kita bisa sapa gitu. Itu hal sangat setiap hari bisa merubah kehidupan gitu. Kemudian di sudut sedekahnya juga, itu luar biasa di zakat itu, di sedekah dan hal yang terkait dengan harta. Itu disebutkan satu hikmah besar di pembahasan zakat. Ketika Nabi sebutkan kewajiban zakat, kata beliau, tu'khadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kayanya, diberikan kepada orang fakirnya. Dan itu hikmah besarnya disebut dalam Al-Quran, likai la yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Supaya harta itu tidak berputar di tangan orang kaya saja,
Jadi kalau harta cuma ada di tangan orang kaya, orang miskin tidak ada instrumen harta yang dia pakai bertransaksi, itu akan terjadi masalah pasti dalam negeri itu. Jadi ini diberi ketentuan yang mengatur secara paksa supaya seimbang negeri itu. Dan ini kalau terjadi akan terjadi keseimbangan yang sangat besar sekali. Makanya itu mewarnai dari segala hal yang ada di dalam syariat. Ketika masuk Ramadan semuanya bergembira menyambut bulan Ramadan, ya, dan terlihat aktivitas tuh luar biasa. Dari awal itu pedagang itu sebelum Ramadan sudah siap semua barangnya. Iya. Karena ada yang dapat THR, masih beli baju baru, persiapan mudik dan lain sebagainya. Ya. Malah saya ada teman-teman di pondok itu, kalau Ramadan dia minta izin. Loh, kok harusnya Ramadan kan kita lebih banyak bersama kan ibadah. Ini Ustaz, karena di 10 hari terakhir dia kewalahan melayani konsumen dia. Oh iya betul. Kewalahan melayani konsumen. Jadi maksudnya subhanallah kita diberi dari ketentuan-ketentuan, diberi dari syariat yang menjaga keseimbangan. Ya, tapi bersama dengan itu semua datang penjelasan-penjelasan di dalam syariat kita tentang keutamaan puasa Ramadan, menjaga kewajiban-kewajiban kita lebih maksimal lagi di Ramadan. Kemudian di malam hari kita diberi tambahan lagi sholat tarawih. Ya, di 10 hari terakhir Nabi lebih kencang lagi ibadah daripada di hari-hari sebelumnya. Ini kan memberikan makna keseimbangan gitu. Ini di 10 hari terakhir itu nggak bisa ditahan. Semua orang tahu itu waktu perekonomian paling meledak gitu di 10 hari terakhir. Tapi bersamanya subhanallah syariat memberi penekanan ibadah maksimal di 10 hari terakhir. Ini agar supaya terjaga dan tertata dari keseimbangan tersebut. Luar biasa. Ya. Jadi masya Allah. Jadi syariat ini makanya datang di sebagian ulama itu mengatakan di tafsir ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Ya, umat pertengahan ini ada dua maknanya dalam tafsir ya. Karena kata ja'ala di situ kalau bahasa Arab, bahasa syar'i itu bisa bermakna sesuatu yang ditakdirkan dan bisa bermakna sesuatu yang disyariatkan. Tapi kalau saya ringkas cara maknanya, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, itu ada dua makna. Makna yang pertama, agama ini sudah dijadikan sebagai agama yang pertengahan. Ya. Seluruh syariatnya, tuntunannya, apa saja yang dalamnya itu membawa pertengahan, sikap pertengahan, keadilan di dalam segala hal. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata para ulama, siapa yang berpegang dengan agama itu, pasti dia akan menjadi orang yang pertengahan. Jadi kalau dia belajar agama yang benar, dia akan pasti menjadi pertengahan. Ya, jadi mungkin begitu. Betul. Dia. Dan makanya ini pesan yang jelas untuk para pengusaha dan bahwa bayarlah THR itu di pertengahan Ramadan. Jangan di ujung. Karena nanti bener nggak? Kasih solusi itu bayarlah THR kalau bisa. Siapa Menteri? Pas pertengahan karena nanti 10 hari terakhir itu bisa ibadah. Jadi belanja-belanja dan lain sebagainya itu pas di pertengahan. Makasih Pak Menteri udah diingetin. Sudah tersinggung Pak, sudah tersinggung. Boleh keluar dulu semuanya. Saya mau ngobrol. Sehingga momentum peningkatan pahala dan takwa itu tidak 10 malam terakhir ini pas saat kita sholat qiyamul lail dan lain sebagainya tidak terganggu. Betul. Aduh, hydro koko pakai masuk lagi, udah tahu deh berapa budgetnya ya. Ya biasanya juga saya bilangin ke ibu-ibu. Ibu-ibu memang nggak bisa buat kue-kue untuk lebaran di 10 hari pertama, 10 hari harus pertengahan. di awal. Kenapa harus di terakhir gitu? Kan nunggu dananya Ustadz. Karena dananya ini ya kasih solusi, makanya harus kasih pertengahan. Siap. Om Deddy tolong ya Om Deddy dipercepat. Pencairan. Oke, terakhir Ustadz nih mohon maaf mengambil waktu terlalu banyak. Tapi silakan terakhir nih Gen Z ini banyak yang mengeluh dan mengirimkan pertanyaan ini kepada saya. Waduh, seru. Gen Z ini lagi membahas mengenai isu mental health. Wah. Kesehatan jiwa. Jadi aduh gue ini lagi mental nih gitu. Dan bagaimana tekanan bukan hanya midlife crisis, sekarang mereka quarter life crisis. 25 tahun udah mendapatkan pressure seperti itu. Bagaimana Islam menyikapi hal berkaitan dengan mental health ini, dan karena ini kita dikasih solusi, apa solusi yang bisa kita tawarkan kepada Gen Z? Wow. Ya Masya Allah. Jadi ini sebenarnya
subhanallah pembicaraan panjang banget Pak. Kalau dibuat tesis ini besar sekali. Pertanyaannya sangat berbobot Pak Menteri, Masya Allah. Tapi kalau misalnya kita lihat hadits Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, "Man kana aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yawmihi, fakannama hizat lahu dunya bihadafiriha." Siapa yang aman di tempat dia tinggal, dia sehat pada jasadnya, punya makanannya untuk hari itu, seakan-akan dunia dan segala isinya milik dia. Nah, itu kan diajari oleh Nabi, itu mental sehat banget gitu. Ya, jadi dia aman di tempat dia tinggal, aman dalam cara berpikirnya, aman dari sudut masyarakatnya juga penuh keamanan, tidak ada kriminal, tidak ada hal yang dikhawatirkan, dia parkir mobil dimanapun, tidak ada dia khawatirkan. Kemudian yang kedua, dia sehat pada jasadnya. Sehat pada jasadnya. Sebab kadang ada yang berpikir negatif, mungkin karena bagian dari cobaan juga pada jasadnya. Kemudian yang ketiga, dia punya makanannya untuk di hari itu. Ini nggak dikatakan punya tabungan setahun, ya, atau punya perbendaharaan. Dia punya makanan aja di hari itu. Di hari itu aja. Maka seakan-akan dia memiliki dunia dan segala isinya. Masya Allah. Nah, itu kan subhanallah cara berpikir aman banget kita. Jadi sebenarnya seorang itu kalau dia hidup di negeri ini, apalagi kita harusnya banyak bersyukur di Indonesia ini dengan berbagai karunia Allah kepada kita di negeri ini yang tidak dimiliki oleh negeri-negeri lainnya. Harusnya kita bisa melihat segala hal yang ada di negeri ini itu adalah lahan-lahan ibadah, pintu-pintu ketaatan. Ya, apapun yang kita hadapi, kondisi apapun yang kita sedang menjadi tantangan kita, itu sebenarnya bisa menjadi pintu ketaatan dan pintu ibadah bagi kita. Ya, karena itu Nabi SAW pernah menggariskan juga ini konsep berpikir aman juga, mental sehat. Kata Nabi SAW, "Ajaban li amril mu'min, in amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Segala perkaranya adalah kebaikan. Dan ini tidak pernah terjadi untuk siapapun kecuali untuk seorang mukmin. Kenapa bisa? Kata Nabi, kalau dia ditimpa bain asabat khasarra syakar fakana khairan lah. Kalau ditimpa kelapangan, kesenangan, dia bersyukur. Syukur ini menjadi pintu kebaikan lagi untuk dia. Wa in asabat khadarra sabar fakana khairan lah. Kalau dia disimpa bahaya, Sabar. dia bersabar. Pintu sabar ini baik lagi untuk dia. Jadi sama aja dia dapat ujian, cobaan, dia ada selalu pintu ibadah. Pintu ibadah ini selalu membawa hasil yang sama. Di sana kebaikan, di kelapangan kebaikan, di ujian juga kebaikan juga ujungnya. Nah, itulah cara berpikir yang sangat aman diajarkan oleh Nabi SAW. Sehingga kalau kita menghadapi segala makna di dalam kehidupan ini dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka itu insyaallah ta'ala apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini itu bisa menjadi batu loncatan kita kepada kebaikan yang lainnya. Karena ujian-ujian, cobaan-cobaan itu menimpa semua orang, mukmin maupun non mukmin tertimpa ujian. Tapi bedanya kalau mukmin itu Nabi ibaratkan bagi pohon. Ya, kalau kena angin dari suatu arah dia ikuti turun, tapi balik lagi. Nah, kena angin balik lagi. Tapi kalau non mukmin, Nabi katakan dia kena angin diam terus bagaikan pohon keras gitu, dan terus kena angin kayak nggak goyah gitu. Tapi begitu kena angin besar patah nggak bisa balik lagi. Ya. Bedanya orang mukmin apa orang nggak mukmin? Berarti kan. Iya. Jadi ujian itu selalu ada di dalam kehidupan. Cuman bagaimana memaknai cara memandang ujian itu tadi. Nah, disinilah mungkin kita perlu sebuah kurikulum besar di negeri kita ini. Namanya bagaimana menjadi warga negara yang baik, warga negara yang salih. Di situ kita tanamkan bagaimana cara berpikir yang aman, cara berpikir positif. Orang yang punya harapan, dia tahu bahwa di negeri ini banyak pintu ibadah yang apapun yang terjadi, bagaimanapun kondisinya, itu tetap ada pintu ibadah untuk dia. Dan di dalamnya ada pintu untuk mengadakan perbaikan dan selalu menciptakan kebaikan. Nah, ini kalau dibuat konsep bagus ini, dimasukkan ke mahasiswa kita, ke anak-anak didik kita,
insya Allah kita akan lihat generasi kita itu sangat kuat sekali. Luar biasa. Insya Allah. Barakallah. Masya Allah, ibarat. 2S Apa tuh? sebagai solusi agar tidak kena mental dan depresi. Ya. Sabar dan syukur. Oh iya. Bersabar dan bersyukur. Terima kasih Ustaz. Terima Masya kasih Allah. kasih Sama-sama. solusi. Terima kasih, Saya hanya bisa memberikan 2 pantun penutup. Boleh nih. Ke Makassar naik kapal. Cakep. Sampai Makassar buka puasa palu basah. Masya Allah. Puasa lancar, ibadah maksimal. Jaga. Bersama Ustadz Dery dan Ustadz Zul, Lebaran datang dengan hati gembira. Wah, keren. Es kelapa rasanya seger. Cakep. Biar manis ditambah gula. Cakep. Bulan puasa enggak boleh mager. Yuk bareng-bareng semangat cari pahala. Wah. Keren. Bentar lagi nama berubah jadi kasih pantun nih. Lama-lama nih. Kasih pantun. Kalau nanti setelah tugas selesai di kementerian, saya boleh daftar di sini nggak? Balik, jadi saya host. yang kerja buat Anda. Jadi salah satu anak usahanya dari Deddy Corbusier, jadi kasih pantun. Kasih pantun. Isinya dari awal sejam pantun ya. Panduan pantun. Panduan pantun ya. Baik, Ya, ada yang mau kalau- ditambahkan lagi sebelum nanti ditutup oleh Ustadz Zul, Pak Menteri mungkin. Saya ucapkan terima kasih. Ya, Syukran ya. jazilan. Saya banyak belajar kali ini dan terima kasih Ustadz Dery. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi unicorn, sebuah Amin. konten yang Ya. bukan hanya konten yang memberikan solusi, tapi juga sangat baik dalam menuntun kita. Karena dalam aspek kehidupan ini saya ketemu banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi kalau kita berpikiran optimis Ya. dalam menyikapi tantangan, semua pasti ada solusinya. Wah, Masya betul. Allah. Mantap Barakallah, penutupnya. Baik. Dan Jazakumullah khair. terakhir juga sebelum ke Ustadz, saya mau ngucapin terima kasih buat Pak Menteri Sandiaga Uno gitu. Artinya saya sebagai mewakili lah kawan-kawan dan menjadi warga negara Indonesia yang insya Allah selalu berbuat baik. Makasih banyak istilahnya sisi positif dari sektor ekonomi kreatif. Tentunya juga kan kami juga di under Kemenparekraf Ya, juga. betul. Ya, media, kami ada agensi kreatif, kami ada travel umroh. Oh, ini jaket juga di bawah kita, ada fashion ini. Fashion, jaket yang bagus ini. itu dia. Nggak asing ya Pak Menteri ya? Oh enggak ini desainnya- jaket satset dan tas-tas. Itu tapi kita pleseti dengan kasih solusi. Artinya saya terus terang jujur mendapat banyak lah sisi positifnya karena memang istilahnya dari yang Bapak bawa ya selama Bapak menjabat gitu ya. Terima kasih. Banyak kami diberikan kemudahan dari segi izin ya, dari segi proses gitu kan, jamaah-jamaah yang kita bawa dan kita juga sama brand-brand banyak juga kolaborasi sama kawan-kawan di BUMN, di agensi kreatif kami. Kami kemarin juga baru kelar event Telkomsel, brand-brand besar. Artinya saya happy lah di bawah kepemimpinan Pak Menteri Sandiaga Uno gitu ya. Artinya banyak sekali lah sektor-sektor kreatif, anak-anak muda juga dibantu. Kita juga jadi bebas bersuara, bebas berjalan, bebas berkreasi Masya gitu kan. Allah. Tentunya Masya juga di bawah arahan dari Ustadz Zul juga gitu kan. Ya. Saya juga banyak lapor, report. Wah banyak lah intinya. Mudah-mudahan juga, saya sih sedih sih sebenarnya di ujung, ini bukan obrolan terakhir, tapi kalau memang ternyata, ya Allah malam ya, menterinya bukan Bapak, saya nggak tahu deh gimana tuh. Ya mudah-mudahan lebih bagus karena saya yakin kita masuk ke dalam suatu fase yang insya Allah lebih baik ke depan. Amin, amin. Dan Masya Allah. saya percaya nanti menteri yang melanjutkan di Kemenparekraf juga punya satu kepedulian yang sama terhadap para pelaku kreatif seperti kasih solusi. Amin. amin. Masya Allah. Nggak boleh Bapak lagi lanjutin Pak. Nggak ada yang Kalau aneh. udah kalah tuh tahu diri. Ditutup dengan cantik saudara-saudara aja. Kita tahu diri, kita melipir gitu loh. Makanya mau daftar kerja di sini dikasih pantun. Kembali. Malah yang ada CEO-nya lengser di sini. Ya, silakan Ustadz sebagai penutup. Baik, Nasihat buat jadi kami. apa namanya? Sebenarnya itu perjalanan hati kepada Allah. Begitu mungkin bahasanya ya. Masya Untuk Allah. saya ambil sebuah kata di dalam Al-Quran, ada hubungannya dengan pariwisata. Iya. Ya, jadi dalam Al-Quran itu dikatakan At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun. Orang-orang yang bertobat, selalu beribadah kepada Allah, selalu muji Allah. As-saihun. As-saihun ini yang selalu berkeliling-keliling kalau bahasa dari kata siaha. Jadi kalau Bapak kan Masya Allah ya, Menteri Pariwisata kan. Kalau di Saudi namanya Wazir Siaha. Ya, ini siaha ini yang disebut dalam ayat ini. Tapi uniknya As-saihun ini
Sama dengan istri-istri Nabi, ketika disebutkan mereka sebagai wanita-wanita terbaik dengan banyak sifatnya itu, salah satu sifatnya saihat. Sama dari siaha juga. Nah, tapi uniknya para ulama menafsirkan apa? Kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, as-saihun itu orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa. Ada yang mengatakan as-saihun itu artinya para penuntut ilmu yang berkeliling mencari ilmu. Ya. Ada yang mengatakan as-saihun itu artinya orang yang berperang untuk membela agama dan negerinya, karena dia berkeliling kemana-mana gitu. Jadi maksudnya perjalanan itu sebenarnya bukan kegiatan aktivitas secara zahir saja, tapi harus diiringi dengan perjalanan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pariwisata itu sebuah produk luar biasa. Tapi ketika digandengkan dengan makna perjalanan hati kepada Allah, itu akan memberi keseimbangan, memberi ukuran yang jelas. Dan itulah tema hidup kita yang harusnya selalu kita jaga juga. Kita ingatkan bahwa perjalanan kita di dunia ini mengingatkan kita akan perjalanan kita ke akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Pak Menteri, memudahkan segala urusan beliau. Dan beliau ini sosok pemimpin panutan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau dan memberkahi beliau. Dan saya berterima kasih banyak atas saya banyak belajar nih dari Pak Menteri. Jadi belajar itu kan di banyak sudut dan makna ya, dan mudah-mudahan itu menjadi keberkahan untuk saya juga dalam kehidupan saya. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Informasi lebih lanjut kalau gabung ya bersama kita, yaitu dikasih Solusi Bisnis Club. Informasi akan ada semuanya komplit, informasinya ada di sini nih. Cek aja deskripsi di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.